Maria Neoteresia dengan NIM D1C024015. Di sini aku akan menjelaskan tentang potensial listrik. Nah, potensial listrik merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Potensial listrik dapat pula diartikan sebagai tenaga atau upaya listrik persatuan muatan penguji. Nah, adapun rumus dari potensial listrik yaitu V K Q per R. V itu adalah potensial listrik, K-nya adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom. Q-nya itu muatan dengan satuan kolom, R-nya itu jarak muatan dengan satuan meter. Nah, di sini saya ada soal. Pada sebuah bola terdapat muatan plus 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Berapakah potensial listrik pada jarak 0,2 meter dari muatan? Nah, kita masukkan yang diketahuinya kan Q sama dengan plus 4 kali 10 pangkat min 6. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. R-nya itu 0,2. Kita masukkan jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 per 0,2. Di sini kita kalikan 9 dikali 4 itu hasilnya 36. Nah, 36 itu dibagi 0,2 menjadi 180. Kita masukkan jadi perkalian dikali 10 itu jadi 1,8 kali 10 pangkat 2. Nah, untuk perpangkatannya 9 dikurang min 6 itu kan 3 ditambah sama yang tadi 1,8 itu jadi pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 1,8 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farol Syaputra dan NIM D1C024017 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik, hampir mirip dengan baterai. Bedanya dengan baterai bisa menampung energi lebih banyak, sedangkan kapasitor dan ukuran fisik yang sama, tapi kapasitor memiliki kelebihan dibandingkan baterai. Kapasitor dapat mengeluarkan energi yang ada di dalamnya dengan cepat. Ada dua tipe kapasitor yang dapat kita jumpai. Yang pertama adalah kapasitor elkolitrik atau elko dan kapasitor nonpolar. Kapasitor elko memiliki dua kutub sama seperti baterai, ada negatif, ada positif, sedangkan kapasitor nonpolar adalah kapasitor tanpa kutub atau kapasitor yang bisa digunakan bolak-balik. Kedua kapasitor ini memiliki fungsi berbeda-beda dalam diagram kapasitor. Dilambangkan dengan dua jari atau dua plat. Jika ada tanda plus atau salah satu garis yang melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor elektrolitrik atau elko, di mana garis melengkung adalah kutub negatif. Jika tidak ada tanda plus atau garis melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor nonpolar. Kapasitor elko bentuknya hampir sama dengan yang lainnya, kecuali untuk elko yang berbahan tantalum. Sedangkan kapasitor nonpolar, dia memiliki jenis dan bentuk tergantung dari materialnya. Untuk kapasitor nonpolar yang sering kita jumpai adalah jenis keramik, lalu ada kapasitor Maillard, kapasitor kotak, dan kapasitor tabung. Contoh pengaplikasiannya, misalkan ada baterai 3 volt, kita sambungkan ke kapasitor elko dan lampu LED, di mana kapasitor dan lampu LED digabungkan secara paralel. Ketika terpasang energi dari baterai, sebagian akan ke lampu LED dan membuat lampu menyala. Sebagian elektron akan masuk ke kapasitor dan mengisi kapasitor hingga penuh. Ketika baterai akan dicabut, kapasitor akan mengeluarkan elektron
menuju lampu LED, lampu akan menyala sesaat hingga energi pada kapasitor habis. Jika tanpa kapasitor, lampu LED akan langsung mati. Sekian penjelasan saya tentang kapasitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tita Dewan Raya dengan NIM D1C024013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu dibedakan menjadi dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 itu intinya tentang arus listrik yang masuk dan keluar di satu titik cabang dalam rangkaian listrik. Jumlah arus yang masuk ke titik cabang itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini karena arus listrik nggak bisa hilang atau muncul begitu aja, dan juga nggak bisa mengumpul di satu titik. Jadi bisa dibilang arus itu selalu teratur alirannya. Misalnya, kalau kamu lihat panel listrik di rumah, arus yang masuk ke alat-alat kayak lampu, TV, kulkas, dan lainnya harus sama jumlahnya dengan arus yang keluar. Kalau arusnya nggak seimbang, alat listrik bisa nggak jalan atau malah bikin masalah kayak konslet. Nah, makanya hukum ini penting banget buat memastikan rangkaian listrik tetap aman dan semua alat bisa nyala sesuai fungsinya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu bilang kalau di rangkaian listrik yang tertutup, jumlah beda tegangan atau beda potensial selalu sama dengan 0. Maksudnya, energi listrik di rangkaian itu nggak ada yang hilang ataupun berkurang, karena hukum ini berdasarkan prinsip kekekalan energi. Misalnya, kalau kamu lagi ngisi baterai, tegangan dari sumber listrik harus pas sama tegangan di rangkaian pengisian. Kalau nggak seimbang, baterai bisa jadi terlalu panas atau malah rusak. Hukum ini penting banget dipakai buat memastikan rangkaian listrik bekerja dengan baik, terutama waktu bikin alat atau ngecek masalah di listrik. Nah, teman-teman, hukum ini dibuat oleh fisikawan Jerman namanya Gustav Robert Kirchhoff. Berkat hukum ini, kita bisa lebih gampang merancang, menganalisis, atau memperbaiki rangkaian listrik. Jadi, hukum Kirchhoff 2 ini salah satu dasar penting di dunia kelistrikan. Terima kasih.